Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Nurmansyah. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. NIM saya 190120201026. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar AC dan DC untuk memenuhi mata kuliah elektronika analog. Nah, apa saja yang saya akan bahas di konsep dasar AC dan DC ini? Saya akan menjelaskan sedikit sejarah singkat arus AC dan DC, kemudian pengertian arus AC dan DC, lalu contoh alat elektronik AC dan DC, kelebihan dan kekurangan AC dan DC, mengapa listrik yang dipasok ke rumah-rumah itu berupa AC, terus mengapa peralatan elektronika membutuhkan listrik DC, dan yang terakhir untuk materinya yaitu bagaimana cara mengubah listrik AC menjadi listrik DC. Sejarah singkat arus AC. Arus AC dikenalkan oleh Nikola Tesla pada tahun 1893, yang tak lain merupakan salah satu pekerja dari perusahaan milik Thomas Alva Edison. Nikola Tesla tuh dia bekerja di perusahaan Thomas Alva Edison. Arus DC tidak menggunakan sistem magnetis dan kabel, melainkan magnet yang berputar. Ketika magnet mengalir ke satu arah, elektron pun akan bergerak ke arah sebaliknya. Sejarah singkat arus DC. Medan magnet di dekat kawat memicu elektron mengalir satu arah mengikuti kawat karena tertolak oleh kutub negatif dan mengalir atau tertarik menuju kutub positif magnet. Inilah konsep bagaimana daya DC dalam bentuk baterai diciptakan dan dikenalkan ke dunia oleh Thomas Edison pada tahun 1882. Apa itu arus AC? AC ini memiliki kepanjangan yaitu alternating current, yaitu arus listrik yang besar dan memiliki arah arusnya bolak-balik, seperti di grafik ini, atau selalu berubah-ubah yang memiliki gunung dan lembah. Jenis arus listrik ini akan membentuk gelombang yang saya sebut tadi, yaitu gelombang sinusoida. Ini dia animasi dari AC yang bekerja di rumah kita. Ini merupakan generatornya yang mengalir ke lampu. Kemudian apa itu arus DC? DC memiliki kepanjangan yaitu direct current atau arus listrik yang searah, atau dia tegangannya arusnya itu stabil. Awalnya arus DC dikira mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Namun banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa sebenarnya arus listrik DC mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Ini merupakan rangkaian sederhana untuk menghidupkan sebuah lampu dengan sumber DC, yaitu sebuah baterai. Aliran inilah yang menyebabkan terjadinya lubang-lubang bermuatan positif yang membuatnya seperti terlihat mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Pada arus DC, tegangan listrik memiliki nilai dan arah yang tetap, yang saya bilang tadi stabil. Ini merupakan grafiknya, stabil dia. Apa saja alat elektronik yang menggunakan arus AC di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bisa kita lihat ada kulkas, kemudian ada dispenser, ada TV, blender, dan lain sebagainya. Kemudian alat elektronik dengan arus DC. Alat elektronik yang sering kita gunakan yang berupa DC
yaitu handphone, laptop, kemudian komputer, radio. Nah, radio ini juga ada yang DC dan juga ada yang AC, seperti itu. Apa kelebihan dari listrik AC? Arus listrik AC biasanya dipergunakan untuk menyalurkan listrik menuju tempat yang jauh, dikarenakan arus AC memiliki kerugian yang lebih kecil dibandingkan arus DC. Listrik disalurkan menggunakan voltage yang tinggi yang sudah di step up dari trafo, sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk menyalurkan listrik menuju ke tempat yang jauh, sehingga berbeda dengan arus DC yang tidak bisa menyalurkan arus dengan jarak yang jauh. Nah, arus AC sangat mudah untuk didapatkan hanya dengan menggunakan generator, sedangkan untuk arus DC itu sulit. Lalu arus AC dapat dirubah tegangannya, dapat dinaikkan ataupun diturunkan. Kelebihan dari listrik DC. Arus listrik DC dapat kita temui di setiap peralatan elektronik kita, yang seperti saya sebutkan tadi, yang sumber DC-nya itu dapat disimpan, yaitu berupa baterai. Arus listrik DC ini dapat diisi ulang, dan ini mempermudah untuk kita membawa dan menyimpan dalam waktu yang lama. Dan tentu saja listrik DC ini biayanya murah atau sangat terjangkau dibanding listrik AC. Kalau dari segi bahaya, ini juga menguntungkan untuk listrik DC karena tegangannya tidak terlalu tinggi dibandingkan AC. Nah, kekurangan dari listrik AC, arus AC tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama dan juga tidak dapat dipindahkan untuk keperluan yang tiba-tiba, seperti saya sebutkan tadi. Kalau misalnya DC itu baterainya bisa kita bawa kemana-mana dan bisa kita isi ulang, sedangkan AC ini tidak, dia hanya memerlukan perangkat untuk memindahkan, jadi lebih sulit, berbeda dengan arus DC tadi. Kekurangan dari listrik DC, arus DC hanya bisa digunakan dalam daya yang rendah dan tidak dalam daya yang tinggi. Adanya keterbatasan pasokan listrik, maka dari itu perlu melakukan isi ulang atau cas. Tadi isi ulang atau jas ini bisa menjadi sebuah kelebihan, tetapi juga bisa menjadi kekurangan. Kenapa? Karena keterbatasan dari listrik itu. Nah, listrik di rumah berupa AC. Di Indonesia, arus AC dikelola oleh PLN, perusahaan listrik negara. Pada arus AC dikenal yang namanya frekuensi. Frekuensi ini di setiap negara itu berbeda-beda. Sedangkan frekuensi yang berada di negara kita, Indonesia, yaitu 50 Hz. Dengan standar satu fasanya adalah 220 volt. Ini bentuk gambar dari transmisi dari sumber ke rumah kita. Ini dari sumber pembangkit listriknya, kemudian ada trafo untuk step up, kemudian dialiri dengan, kalau ke industri dia sekitaran 150 kV, sedangkan menuju ke perumahan seperti tempat bisnis itu sekitaran 20 kV. Nah, ketika mau di rumah kita tuh dilakukan yang namanya step down, yaitu penurunan tegangan agar bisa digunakan di rumah-rumah kita, seperti itu. Kenapa harus AC? Nah, kita kembali lagi ke kelebihan dari AC tadi, karena lebih mudah mendistribusikan listrik dengan jarak yang jauh.
namun kerugiannya tadi yang lebih rendah. Selain itu, AC memiliki kemudahan dapat diubah dari satu tegangan ke tegangan lainnya. Tegangannya ini bisa dinaikkan dan diturunkan. Sedangkan DC itu sangat sulit, justru lebih mahal untuk melakukan perubahan tegangannya ini, sehingga AC inilah menjadi pilihan. Kemudian kita bisa lihat dari grafik ini, T sama dengan 0, lalu 0,05, 0,01 dan 0,15. Ini merupakan contoh listrik AC dengan frekuensi 50 Hz, yang berarti 1/50 detik sama dengan 0,2 second. Tegangannya kadang positif dan kadang negatif. Ini membuat arusnya terkadang bergerak secara jarum jam, kadang juga sebaliknya. Jadi pada arus bolak-balik tegangannya bisa nol juga. Ya tentu bisa, karena dia kan bolak-balik ya, bolak-balik. Kadang dia berada di puncak dan ada di bawah, dan bisa di sini. Nah, lalu lampu yang digunakan di rumah itu, kalau nol berarti dia tidak menyala dong. Benar, dia akan sepersekian detik akan mati atau redup. Tetapi karena frekuensinya 50 Hz, jadi dia itu berkedip sangat cepat, sehingga tidak bisa kita lihat dengan mata seperti itu. Lalu peralatan elektronik memerlukan arus DC. Kenapa harus DC untuk peralatan elektronik kita? Karena beberapa jenis komponen elektronika mengharuskan menggunakan arus DC, misalnya elko, dioda, IC, transistor. Nah, komponen ini hanya bekerja normal jika disuplai arus listrik dari arah tertentu saja, sesuai polaritasnya. Sedangkan arus AC, polaritasnya berganti, karena arusnya kan tadi yang saya sebutkan tadi bolak-balik dengan frekuensi sekitaran 50-60 per detik. Ini bisa menyebabkan alat elektronika kita rusak. Nah, seperti itu, sehingga digunakanlah listrik DC agar komponen kita dapat berfungsi dengan baik dan tentu saja bertahan lama. Bagaimana cara mengubah listrik AC menjadi DC? Nah, cara mengubah listrik AC dan DC kita ketahui bersama. Alat yang untuk mengubah listrik AC dan DC dinamakan power supply. Fungsi utama dari power supply adalah mengubah aliran AC yang tersedia dari PLN menjadi arus listrik DC. Nah, rata-rata tegangan yang dihasilkan power supply ini 5 sampai 12 volt seperti itu. Nah, di dalam power supply tadi itu terdapat beberapa rangkaian. Nah, di sini saya menampilkan 3 rangkaian, yaitu penyarah gelombang, gelombang penuh, dan penyarah jembatan. Ini merupakan cikal bakal dari power supply itu. Sebelum terjadi power supply, inilah yang harus dibuatnya. Ini merupakan rangkaian untuk penurun arus dari AC menjadi DC. Tegangan cukup hanya dengan bantuan dioda penyarah minimal 2 yang terhubung seri dengan fase tanda panah keluar akan menghasilkan positif.
Yang satu lagi terhubung seri dengan 0. Tanda panah ke dalam akan menghasilkan negatif. Fase dan 0 tidak masalah bila terbalik seperti itu. Kalau mau yang lebih baik hasilnya menggunakan 4 buah dioda, yaitu penyarah jembatan ini, karena penyarah jembatan ini lebih baik daripada rangkaian-rangkaian penyarah setengah gelombang dan penyarah gelombang penuh. Penyarah setengah gelombang ini tidak efisien karena seluruh siklus negatif masukan AC diblokir oleh penyarah setengah gelombang. Akibatnya tegangan keluaran adalah 0,5 dari waktu. Hal ini menyebabkan tegangan rata-rata pada keluaran menjadi setengah dari tegangan masukan. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi konsep dasar AC dan DC. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.